大家准备好了吗？今天只有2个哈，没关系。可能其他同学都还在拿。好，那我们继续看我们最后一堂课是讲什么呢？在讲注音符号和汉语拼音，对不对？喂，你好。OK， 那注音符号adalah goresan-goresan yang di atas ini namanya注音 符号, ya. Sedangkan Hanyu Pinyin adalah huruf abjad yang seperti dalam bahasa Indonesia. Tapi penulisannya beda, penulisan dan cara bacanya berbeda. Wow, nah masih ingat teman-teman? 上次已经学了 b, p, m, f, 然后 d, t, n, l, ya. Kemudian ke, ke, he, ji, qi, xi. Kemudian zhi, shi, shi, ri. Ya. Lalu ada zi, ci, si. Semua yang warna kuning ini merupakan huruf konsonan dalam bahasa Mandarin. Nah, kemudian kita juga sudah belajar huruf-huruf vokal ya, mulai dari vokal tunggal seperti a, o, e, kemudian vokal meluncur seperti I, a, o, au, o, an. Kemudian vokal nasal seperti an ya, en, ang, eng, dan kemudian ya. Terus kita sudah belajar 3 huruf vokal yang bisa menjadi huruf vokal gabungan ya, yaitu i, u, dan ü. Masih ingat nggak? 大家还记得吗？到这边有没有问题？ Sampai sini ada pertanyaan? Masih ingat ya?很好. Saya harap teman-teman juga sisa. 好，没关系。你是新同学哦。Saya harap untuk yang baru masuk, silahkan nonton rekaman YouTube-nya untuk pelajaran yang lalu. Ya, teman-teman yang takut lupa sebelum pelajaran dimulai bisa mereview kembali pelajaran yang lalu lewat rekaman YouTube juga ya. Jadi itu gunanya rekaman YouTube supaya teman-teman bisa mereview kembali. Ya, untuk sekarang saya lanjutkan dulu untuk teman yang baru masuk. Nanti bisa nonton lagi rekaman YouTube yang pertemuan sebelumnya ya. Wow. Oke. Nah, setelah ada i, u, y sebagai vokal tunggal, ya. Tunggu, sebelumnya saya mau tanya nih, untuk y, teman-teman bisa nggak cara pengucapannya? Masih ingat nggak apa yang saya ajarkan di pertemuan sebelumnya? Bagaimana cara mengucapkan y? Ya, yaitu dengan mengucapkan seperti mau mengucapkan huruf i. Ya, betul. Y ikan. Ya. Cara mengucapkannya gimana?
yaitu seperti mau mengucapkan huruf I, ya. Tapi kalau mengucapkan huruf I kan mulutnya senyum. Nah, ucapkanlah huruf I dengan mulut monyong. Jadi I. Nah, bisa nggak? Dicoba masing-masing ya. Karena saya juga nggak bisa mendengar suara teman-teman sekalian. Jadi bisa dicoba masing-masing. Saya berusaha menjelaskan secara teori. Ya, oke. Nah, selanjutnya kita sudah belajar juga ya untuk huruf vokal gabungan dari I, yaitu ada ya, gabungan dari I dan A， 对不对？大家如果看它的注音符号的话，有一有啊，对不对？这个跟这个变成这个呀，所以呢，如果大家要说下的话，大家要写下的话，kalau teman-teman mau menulis 下 ya secara cuin fuhao, perhatikan 下 adalah dari si sebagai konsonannya si ya, kemudian ya. Jadi tulislah menurun ke bawah atau mendaftar ke samping seperti ini. Perhatikan. Si ya, kemudian ya. Ya, jangan lupa nadanya. Nah, minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang nada belum ya? 大家还记得吗？我上个礼拜有教过你们声调吗？有吼. Bisa ya berarti cara penulisannya karena sia nada 4 bentuknya seperti ini ya, seperti dibanting ke bawah. Jadi penulisan cuin fuhaunya seperti ini. Nah, bagaimana dengan penulisan hanyi pinyin? Perhatikan, sia adalah gabungan dari si ya ditambah ya. Jadi yang ditulis adalah X I A ya. Perhatikan, yang saya klik di sini IA bukan YA. Nah, kapan taunya pakai IA atau YA? Nah, minggu lalu saya juga sudah menjelaskan bahwa ini di sini ada dua garis ya, dua bar untuk pinyin. Nah, bar atas adalah di mana dia bisa berdiri sendiri sebagai satu kata. Ya. Nah, tapi bar yang bawah IA artinya dia depannya harus digabung dengan salah satu dari konsonan. Ya. Jadi, bagaimana cara penulisan hanyi pinyin dari xia? Ya, jangan lupa nadanya di atas. Ya, xia. 可以吗？到这边有没有问题？Nah, kalau lupa tentang nada bisa diingat-ingat lagi ya sambil buka rekaman yang pertemuan sebelumnya ya. OK，到这边没有问题吗？没有问题的话，我们可以继续。Kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada masalah, kita akan lanjutkan. Nesa, apa yang dimaksud dengan kan? So, kan球? Kan球 什么意思？哦，bisa. Bisa itu apa? 可以。Ya. 可以. Bagaimana cara penulisan Hanyu pinyin dari 可以? 可 ya. Kemudian i.
Jangan lupa nadanya, nada 3. Ya. Ke, I. Ya. OK。那注音符号要怎么写呢？可以的注音符号要怎么写？大家看一下，可以的可就是这个嘛，这个可呀。所以可以的注音符号要怎么写？可ya, ini adalah注音符号dari ke sebagai konsonan. Kemudian vokalnya adalah对不对？ Ya, vokalnya adalah ini. 这个ya. Bukan ini ya. Yang satunya ini adalah ya. Sehingga penulisannya adalah ke seperti ini ya. Ya, jangan lupa nadanya. Ya, kemudian i ya. I karena dia hanya terdiri dari satu i saja. I. Jadi penulisan注音符号nya adalah hanya begini saja ya. I nada 3呀。这样大家明白吗？好，这样可以了。那等一下我会给你们练习ya. Nanti saya akan berikan soal latihan bagaimana menulis 注音符号 dan 汉语拼音. Oke, 可以吗？ Nah, saya lanjutkan ya. Minggu lalu kita juga sudah belajar vokal gabungan yaitu ya, yo, ye, yai, yao, yo, yen, yin, yang, ying. Kemudian itu tadi adalah vokal gabungan yang diawali dengan i. Nah, kemudian ada vokal gabungan yang diawali dengan u. Karena HP Nesa nggak ada 注音符号, jadi kalau ngetik Mandarin pakai Hanyu Pinyin, bisa. Ya, bisa pakai Hanyu Pinyin. 很好. Ya, jadi penulisan Hanyu Pinyinnya harus benar. Ketika teman-teman ngomong mau menulis gei, ya, walaupun cara bacanya begini. Ya, perhatikan apa yang saya ketik yang saya barusan saja ketik dan kirim. Cara bacanya memang begini, gei ya dalam bahasa Indonesia. Tapi penulisan Hanyu Pinyin yang benar adalah apa? Gei. 对不对? Seperti ini. Jadi tulislah dengan Hanyu Pinyin yang baik dan benar. Ya. Jangan lupa nadanya. Biasanya kalau ngetik kalau ngetik Hanyu Pinyin itu sulit kalau dengan nada. Tapi ketika teman-teman sudah mengetik pinyinnya, biasanya sudah keluar pilihan huruf hanjinya ya. Saya lanjutkan ya dengan huruf vokal gabungan yang dimulai dari u ya. Perhatikan semuanya dimulai dari u ya. Wa, wo, wai, wei, wan, wen, wang, weng ya. Sampai sini bisa. Nah, minggu lalu yang kita belum pelajari adalah huruf vokal gabungan yang dimulai dengan i. Betul kan? Kita minggu lalu sudah sampai ini kan? Nah, saatnya kita mulai belajar ini.